ya, blok. Nah, ini kita ke sini. Nah, dia akan sudah jadi bahan data bootstrapping ini ya. Dari bootstrapping ini dia langsung memunculkan pengolahan data, inner model dan outer model. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel Lumalila Riset. Di channel ini Anda bisa belajar membuat skripsi, membuat tesis sendiri, bisa belajar mengolah data, merapikan ketikan, dan semuanya hal-hal yang berkaitan dengan cara pembuatan skripsi dan tesis. Ayo belajar bersama Lumalila Riset. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Hadi Saputra di channel Lumalila Riset. Kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya kita mengolah data untuk disertasi, tesis maupun skripsi dengan menggunakan aplikasi Smart PLS. Ini kita buka ya, ada Smart PLS, kita buka dulu. Ini sudah saya buka ya, saya sudah buka dulu. Ini aplikasi Smart PLS-nya. Dan kemudian saya sudah menyiapkan data. Nah, untuk data ini saya siapkan ada bentuk Excel dan ada bentuk SPS, ini di input SPSS. Nah, apabila sebelum Anda lanjut melakukan pengolahan statistik menggunakan Smart PLS, file rekapan tabulasi tabulasi Anda ini bisa Anda salin dulu ke ekspor atau impor ke SPSS, bisa juga file dalam bentuk Excel. Tetapi format penyimpanan file ini harus dirubah dulu ke kayak gini, dirubah ke CSV machine source ini ya. Nah, jadi kita rubah dulu bentuk penyimpanannya sehingga apabila kita rubah seperti ini, kita buat input ya, dia akan input CSV ya. Jadi dia akan ini ya. Nih, jadi kalau kita sudah rubah ke metode dari CSV tadi ya, CSV baik itu di SPSS maupun di input Excel, Anda harus rubah ke metode CSV dulu supaya nanti pas diinputkan ke dalam Smart PLS dia akan terbaca. Oke, itu saya sudah siapkan. Kita mulai saja. Kita buka aplikasi Smart PLS. Kemudian kita buat project ya. Jadi kita buat aja misalnya latihan. Kita buat latihan 1. Ya. Oke, kita klik OK. Nah, akan muncul di Project Explorer ini dia ada latihan 1. Latihan 1. Nah, ini ada perintah double klik ya, double klik untuk import data. Nah, kita klik saja ini ya. Kita masukkan input data tadi ya. Nah, dia akan muncul seperti ini. Tadi datanya sudah terbaca karena sudah kita merubah metode CSV. Nah, setelah kita data masuk di input di dalam Smart PLS, kita klik lagi new fed model ya. Nah, kita buat latihan 1 model ya, latihan 1 modelnya. Karena kita ingin melihat model apa, tergantung judul kita, model apa yang kita gunakan. Di sini ini saya contoh aja ya. Kita klik aja latihan variabel, misalnya ini ya, saya buat ada 3. Ini delete aja dulu ya. Ini kalau Anda sudah buat ini ya, Anda kembali klik dulu untuk Anda menyerap bentuk bulatan bundaran ini sesuai seragam kurang lebih ya. Nah, kemudian kita tulis dulu. Ini kita tulis, kita ganti klik kanan saja. Nanti ada rename, kita tulis di sini menjadi misalnya loyalitas, variabel loyalitas ya. Loyalitas. Oke. Ya kan? Kemudian ini kita ganti juga menjadi kepuasan kerja.
Yang ini kita ganti menjadi kualitas pelayanan ya. Pelayanan. Oke. Kemudian kita lihat, kita harus membuat hubungan. Di sini saya mau melihat hubungan antara pengaruh ya. Kita klik ya. Nah, ini ya. Ini klik connect ya. Kita tarik ya. Kita klik aja gitu. Ini juga kita klik. Nah, ini artinya kalau kita lihat kerangka ini, model ini ya, ini artinya kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan dan kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas. Nah, juga melihat antara pengaruh kepuasan terhadap loyalitas tetapi dimediasi. Maksudnya mediasi ini pengaruhnya tidak langsung. Ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas tapi dimediasi oleh kepuasan. Kalau di Smart PLS dia akan membaca secara keseluruhan. Nah, setelah kita membuat kerangka ini, kita tinggal pilih dari indikator variabel yang kita masukkan. Ini kita klik aja. Misalnya tadi indikator pertanyaan dari kualitas pelayanan internal ada 10 ya. Saya contohkan misalnya ada 10. Kita tarik, klik, tahan dan diletakkan di sini. Nah, artinya dia sudah berubah warna jika variabel ini sudah memiliki indikatornya. Ini saya ambil 1 sampai 10 ya, 1 sampai 10 dia ya. Kemudian kita ambil kepuasan kerja. Ini saya artikan dengan KK ya, kepuasan kerja. Kita ambil contoh juga 10. Ya, kita blok 1 sampai 10. Kemudian kita tarik ke sini juga. Ya kan? Kemudian kita ambil loyalitas. Kita ambil juga contohkan 10 juga. Kita blok, tahan, klik, tahan ya, blok. Nah, ini pindah ke sini. Nah, dia akan sudah jadi. Nah, ini jika Anda sekedar ingin merapikan supaya enak dilihat, ini tinggal Anda rapikan saja gini dulu. Ya, ini ya. Nah, setelah data ini sudah laten variabel koneksinya sudah kita hubungkan ke masing-masing, kemudian kita langsung saja ke pengolahan data bootstrapping ini ya. Dari bootstrapping ini dia langsung memunculkan pengolahan data inner model dan outer model. Nah, ini saya langsung klik. Oke ya, kita klik. Nah, ini biarkan seperti biar ini. Langsung kita klik start calculation. Nah, nanti dia akan muncul. Nah, ini Anda akan bisa lihat model yang tadi. Nah, jika Anda ingin melihat pengaruh, di sini ada living ya, ini ya. Ini Anda bisa lihat pengaruhnya. Nah, kita kecil sedikit biar Anda bisa tahu ya. Nah, ini lihat ya, nilai pengaruhnya ini 79 di belakang ini ya, 7960. Kalau yang ini antara kualitas pelayanan terhadap kepuasan itu ada 8,119. Ini ada untuk antara kepuasan dan loyalitas ada 7,960. Nah, untuk nilai-nilai hubungan antara indikator dengan variabel ini ya, indikator dengan model ya, indikator dengan variabel, indikator ini. Kita ulang lagi. Boleh. Oke, kita lihat lagi ya. Nanti tadi keliru, hilang. Nah, ini indikator terhadap variabel
ini ada kan menunjukkan nilai validitas reliabilitasnya. Ini juga validitas dan reliabilitas. Nah, validitas ini ditunjukkan dengan 0,5 atau 0,6. Ini berarti kualitas pertanyaan yang valid ada di nomor 5 ya, indikator 5, 10, 7, 10, 9. Nah, ini 6, 5, terus itu jadi ada 3 yang valid, selebih tidak valid. Ini kalau dia tidak valid, nanti kita harus dihapus dan lakukan pengolahan ulang. Nah, saya ini kita langsung lihat lagi bagaimana membaca datanya ya. Di sini kita lihat. Nah, kalau Anda ingin melihat nilai pengaruh ya, kayak ini tadi ya. Ini ya, ini menunjukkan nilai ya. Nah, itu Anda bisa buka. Kepuasan kerja terhadap loyalitas tuh nilai V-value-nya 0,00 ya. Nilai T statistik, nilai T-nya 7,960. Artinya ini menunjukkan bahwa kepuasan kerja terhadap loyalitas memiliki pengaruh. Kualitas layanan dan kepuasan juga memiliki pengaruh. Dia ini kalau dia tidak berpengaruh, dia akan berwarna merah. Itu kalau Anda lihat, ingin melihat pengaruhnya sesuai dengan. Kemudian kita klik lagi yang ini ya. Ini sama. Dia melihat kualitas pelayanan dan loyalitas juga berpengaruh. Kemudian kita lihat part ini ya. Yang apa? Nih mediasinya. Kualitas pelayanan terhadap kepuasan dan terhadap loyalitas. Ini nilainya. Dia 0,000. Artinya ada pengaruh baik secara bahwa artinya kualitas pelayanan tadi berpengaruh terhadap loyalitas, dimediasi oleh kepuasan. Ini cara membacanya. Kemudian kita lihat kalau ini kan gambar-gambaran secara sama juga. Lihat pengaruh tadi. Ini outer loading, nilai loading faktornya. Kalau ingin lihat nilai loading faktor untuk T, P-value, untuk lihat validitas reliabilitas bisa di sini kita baca semua. Ini adalah inner model ya. Karena nanti Anda tinggal buka inner model, outer model. Di sini semua seperti ini di penampakannya. Ini bentuk indikator, nilai indikatornya. Ini kalau Anda mempunyai aplikasi berbayar, semua output ini akan bisa diekspor ke Excel, web, dan ekspor to air itu ya. Indikator dan standarized ini juga. Jadi Anda bisa untuk melihat nilai-nilai ini ya, Anda bisa juga membaca ya, referensi mengenai Smart VLS ya. Di sini juga menunjukkan nilai-nilai ya. Ini artinya menunjukkan antara indikator kepuasan kerja 1 dengan kepuasan berhubungan, indikator kepuasan kerja 10 dengan kepuasan berhubungan. Ini untuk melihat uji validitasnya. Nah, ya kan? Nah, kalau uji validitas biasanya nilai T-nya dihubungkan. Bisa untuk mengolah data ini Anda bisa lihat semua. Jadi semua indikator dengan variabelnya dilihat hubungannya ya. Ini original sampel, submen, rata-rata, deviasi, nilai T-nya. Nah, kalau ingin lihat nilai T-nya bisa lihat di sini. Nah, ya kan? Bisa lihat nilai T-nya di sini. T statistik antara kepuasan kerja, indikator ke-10 terhadap kepuasan kerja. Indikator kepuasan kerja yang ke-10 terhadap kepuasan kerja itu nilai T-nya 10511 dan nilai V-value-nya artinya dia ada pengaruh ya. Ini tinggi nih. Ini bisa dilihat ya untuk nilai-nilai ininya, nilai validitasnya. Kalau ini bentuk gambar. Sebenarnya di sini kalau Anda bentuk histogram ya. Ini juga bentuk histogramnya. Ini indirect effect, total effect histogram. Tetapi ini tidak perlu Anda tampilkan seandainya Anda untuk pengolahan data. Tapi intisari dari pengolahan data ini kita bisa lihat dari coefficient ini, total effect ya, spesifik. Tergantung model tadi. Tergantung model. Ini ya model yang kita gunakan kan.
Nah, ini modelnya. Bisa juga, makanya semua pengolahan data yang dilakukan Smart VLS tergantung modelnya. Kalau modelnya kita buat begini, misalnya ininya kita misalnya ke sini, dia akan lain lagi gitu. Dia akan dibaca sekaligus. Itulah keuntungan dari Smart VLS. Satu kali kita mengolah, dia akan bisa membaca berbagai model, baik itu secara mediasi maupun secara langsung. Mungkin itu saja sedikit dari saya. Mungkin untuk lebih paham, Anda bisa membaca buku-buku lagi mengenai Smart VLS ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.